mantan pendukung Jokowi ya, yang juga lulusan dari Australia, mengatakan bahwa Gibran itu janjian juga nggak punya ijazah SMP. Isu ijazah palsu, pemaksulan Gibran, ya itu kita tahu ada teman-teman sebelah yang memang sedang memperjuangkan itu, ya. Nah, itu yang kami lihat. Sikap kalian sendiri apa? Sikap kami, ya. Kalau dikatakan sikap, maka jujur, bicara hati nurani kami mendukung. Tapi bicara tentang relawan, kami harus bisa memposisikan diri kami. Mendukung siapa maksudnya? Bagaimana? Mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan. Gipwi 2029, Gibran Jokowi. Mas Gibran jadi presiden, calon presiden, mohon maaf. Pak Jokowi jadi calon wakil presiden, singkat saja. Ya, saya pikir opini yang dilempar oleh Bung Rocky ini sesuatu yang bagi saya itu jauh dari apa yang namanya Karena etik politik. etik politik. Secara konstitusi, secara undang-undang nggak melarang itu. Bapak anak menjadi pasangan itu monggo-monggo saja. Tetapi ini sebenarnya saya tahu maksud di mindset Bung Rocky ini. Jadi ada yang ingin dibangun adalah Jokowi phobia ya. Ketakutan terhadap langkah-langkah Jokowi, skenario Jokowi ini semua. Begitu Jokowi mengatakan dukung Prabowo dua periode, Prabowo Gibran 2 periode, ini kan langsung ditanggapi secara negatif oleh banyak kalangan. Nah, yang saya mau katakan adalah di politik itu tidak hanya legitimasi konstitusi dan undang-undang, tetapi legitimasi etik, moral itu penting. Oke, baik. Dan untuk itu Pak Jokowi tidak akan melanggar itu karena Jokowi seorang negarawan. Itu aja poinnya. Baik. Etik moral nggak akan mungkin. Silakan, Prof. Ikrar. Ya, terima kasih. Saya mungkin kali ini juga agak berbeda dengan Bung Rocky ya. Oke. Walaupun ini juga suatu harapan ya. Harapan dari? Dari saya supaya itu nggak terjadi. Supaya itu nggak, tapi mungkin terjadi. Mudah-mudahan enggak. Oke. Kenapa? Sebab kalau Anda lihat juga dari sisi apa yang banyak beredar belakangan ini ya, khususnya dalam 2 hari terakhir ini, itu kan pertanyaan mengenai ijazah kan bukan cuma buat Jokowi aja. Betul. Bahkan buat Gibran juga. Berkembang. Bahkan ada seorang mantan pendukung Jokowi ya, yang juga lulusan dari Australia, mengatakan bahwa Gibran itu janjian juga nggak punya ijazah SMP. Ya. Dan sekarang berkembang ya. Kalau Anda nggak percaya itu nonton aja. Itu salah satunya juga si Rocky juga ngomong soal itu. Terus si Beno Arif ya. Itu juga tadi sebelum saya kesini saya juga nonton soal itu ya. Dan kalau everything being equal ya, apa yang dikatakan sama Rocky Gerung itu bisa saja terjadi. Tapi saya berharap itu everything is not being equal. Meskipun tidak ada yang dilanggar undang-undang dasar. Sekarang saya juga nanggapi dari Bung siapa nih teman kita nih dari Bung David. Jadi begini ya, kalau dikatakan bahwa persoalan moral dan sebagainya, etik dan sebagainya, Jokowi itu nggak punya etik buat saya. Kenapa ya? Dia menjadikan anaknya kemudian dipaksa agar bisa menjadi calon wakil presiden. Apakah itu memiliki suatu etik ya atau moral ya dalam politik ya? Itu buat saya setuju dengan Bung Rocky tadi ya, bahwa ya walaupun beliau agak mengejek juga ya bahwa Jokowi nggak melanggar undang-undang dasar tapi melanggar undang-undang perlindungan anak gitu kan. Itu kan gayanya Rocky Gerung kan seperti itu ya. Tapi saya khawatir ya, sama khawatir juga sama Bung Rocky ya. Khawatir apa, Prof? Ya khawatir bahwa nanti kalau kemudian tiba-tiba Jokowi itu menjadikan anaknya menjadi calon wakil presiden dan lolos dan dia menjadi presiden seperti yang dulu dicanangkan oleh teman kita sekarang jadi KSP ya, yang dulu katanya nanti itu Jokowi menjadi presiden dan wakilnya itu adalah Prabowo Subianto ya. Anda masih ingat lah soal itu ya. Dan ternyata nggak terjadi. Dan dalam kaitan yang dikatakan oleh Bung Rocky, kalau itu terjadi makin hancur Republik Indonesia ini. 2029 maksudnya? 2029 ya. Okay. Janganlah kita bermimpi mengenai 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045 yang akan datang ya. Tapi saya harus tanyakan ke Prof. Apa yang membuat yakin bahwa itu nggak akan mungkin terjadi? Toh secara undang-undang bisa, secara etik menurut Prof Ikrar ya? Iya. Bermasalah. Iya.
tadi Bung Rocky sendiri mengatakan ya bahwa entah Rocky atau si Ray ya mengatakan bahwa di satu sisi pada tataran elit itu bisa saja mereka membuat aturan-aturan elit ya untuk bisa dilaksanakan. Tapi di bawah tadi juga Bung Rocky atau Ray yang ngomong bahwa ini akan bertentangan dengan arus bawah ya. Dan kita juga jangan melihat kasus Nepal itu sebagai sesuatu yang negatif saja ya. Satu hal yang juga harus dipelajari oleh Indonesia itu tentara begitu selesai mengambil alih pemerintahan, dia masih mengikuti tradisi Inggris karena biar bagaimanapun Nepal itu adalah jajahan Inggris ya dan tentaranya selalu dipakai oleh Inggris baik di Indonesia ataupun di Brunei dan tradisi Inggris itulah yang kemudian mengatakan bahwa tentara itu tidak boleh mengambil alih kekuasaan, makanya kemudian dia mundur dan gaya pemilihan seorang Perdana Menteri itu akhirnya dilakukan melalui gaya yang buat saya juga sangat inovatif ya, di mana kemudian itu melalui cara-cara yang istilahnya itu aplikasi ya. Discord ya. Dan ini juga ya buat Bung Andi tadi ya, itu ada satu hal juga yang saya catat ya Bung ya, kalau kemudian BG itu kemudian bisa dicopot oleh Prabowo Subianto, itu bukan cuma persoalan pemutusan hubungan dengan Megawati, tapi ini juga sebetulnya apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto terhadap BG juga bisa dilakukan oleh Prabowo terhadap Menteri Dalam Negeri ataupun Kapolri. Kenapa? Karena biar bagaimanapun BG adalah orang yang membuka jalan bagi Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Pertahanan. Betul. Dan katanya Prabowo sulit untuk kemudian mengganti orang yang punya jasa-jasa politik seperti itu. Kalau terhadap BG aja bisa, why not terhadap Menteri? Menurut Anda itu pesan kuat dari Pak Prabowo? Mudah-mudahan. Tapi juga Pak Prabowo juga harus tough ya. Tadi kita juga bicarakan mengenai bagaimana ada 52 orang perwira ya. Yang sebagian besar itu 48 kalau nggak salah itu berasal dari perwira tinggi. Dan kemudian Tim Reformasi Internal Polri. Betul. Okay. Kalau kemudian Kapolri menjadi pelindung, bagaimana dia bisa melakukan suatu reformasi terhadap Polri kalau kemudian Kapolrinya sendiri sebagai pelindung? Nggak mungkin dia melakukan suatu critical analysis ataupun critical recommendations terhadap pelindungnya. Oke, stop sampai situ dulu. Silakan Bung terima kasih. Ya. Saya menanggapi pernyataan yang terakhir tadi Bung Edi. Ya, masalah tim reformasi. Tim internal reformasi Polri. Ya, kita harus melihat bahwasanya saat ini memang di pemerintahan Prabowo ya sedang mempersiapkan adanya reformasi Polri. Betul. Kemudian, tetapi juga harus dilihat bahwasanya tim transformasi reformasi Polri sebetulnya itu yang dibentuk oleh internal Polri saat ini semata-mata sebetulnya dilakukan adalah untuk melakukan pendataan kira-kira saat ini yang dikomandoi oleh Komjen Krisnanda itu adalah untuk melakukan pendataan kira-kira capaian-capaian yang sudah dilakukan Polri. Misalnya kalau kita lihat capaian ada reformasi struktural, reformasi kultural, kemudian itu akan dilihat, dianalisa kira-kira mana yang sudah kita lakukan. Kemudian nanti akan, kalau menurut kami ya, menurut pengamatan kami, ini nanti akan koordinasi dengan tim yang dibentuk oleh Presiden. Pak Doviri. Ya, Pak Doviri. Karena kenapa demikian? Karena memang tidak semuanya nanti tim yang ada di Presiden itu akan ke Kapolri. Karena pasti ada tim yang dibentuk. Tapi saya bertanya, apakah pembentukan tim ini Anda meyakini bahwa ini direstui oleh Pak Presiden? Karena yang disebutkan sebelumnya dan membuat terkejut kan bahwa yang akan membentuk tim reformasi adalah melalui surpres, artinya melalui lembaga kepresidenan, bukan internal Polri. Ya, tetapi bagaimana bisa jelaskan ini? Tetapi harus dilihat juga, ketika misalnya tim yang dibentuk oleh Presiden akan bekerja, maka nanti yang akan menjawab, yang akan melayani semua dokumen yang dibutuhkan adalah tim reformasi yang. Pertanyaan saya, apakah ini direstui oleh Pak Prabowo, oleh Istana setidaknya? Ya. Saya yakin akan direstui. Direstui? Ya, saya yakin direstui. Kenapa demikian? Tidak mungkin Polri menyiapkan reformasi
yang transformasi reformasi Polri Tanpa ada kalau tidak restu. ada apa. Oke. Ya. Yang kemudian kalau kita lihat saat ini adalah ini memang dinakodai oleh tokoh-tokoh penting di kepolisian ya, termasuk para jenderal, kemudian juga ada 52 orang yang kalau kita lihat satu persatu namanya cukup cukup populer, kemudian juga memiliki kapabilitas yang tinggi. Termasuk kalau kita lihat Jenderal Krisnanda adalah seorang guru besar akademik, terus juga menjadi doktornya doktor ilmu kepolisian ya, kemudian juga memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Kemudian orang semua di kepolisian tahu siapa itu Krisnanda. Dia adalah saya kira memang yang memiliki integritas yang baik, kemudian juga banyak di kepolisian mengaku itu, dan orangnya sangat sangat bagus ya. Makanya atas dasar itulah Kapolri lalu menunjuk Komjen Krisnanda menjadi tim yang akan mengendalikan tim reformasi ini. Baik, silakan Prof. Ya, jadi begini ya. Tadi juga kalau saya boleh mengkritik juga Bung Said Didu ya, bahwa seakan-akan Soal reformasi dulu, Anda setuju tadi? Buat saya tetap aja. Jadi ada continuity di sini dalam pemikirannya Prabowo dengan pemikirannya Joko Widodo. Apa yang ingin saya katakan di sini adalah dia tidak berani melakukan suatu reformasi besar-besaran di dalam Polri ya. Kenapa? Ya tadi saya katakan ya nggak mungkin mereka itu kemudian akan mengkritik Kapolri sebagai seorang pelindung yang kebetulan juga tidak sedikit dari apa yang dilakukan oleh Kapolri Sigit itu ya, banyak sekali persoalan, termasuk persoalan Parcok, termasuk persoalan parpol, dan kemudian bagaimana polisi itu bermain dalam politik di Indonesia khususnya sejak 2019 ya, atau menjelang 2019 ya. Itu yang kemudian saya artinya tidak akan mungkin itu terjadi kalau diisi oleh internal polisi. Betul, apalagi Sigit sebagai pelindungnya. Oke. Saya kira terlalu cepat ya memberikan suatu penilaian terhadap itu Bang Ikrar ya. Kenapa demikian? Karena memang sebetulnya ini adalah merupakan persiapan Polri. Ketika misalnya tim yang dibentuk oleh Presiden, maka nanti akan menyiapkan data-data atau dokumen itu semua. Saya kira saat ini tim reformasi Polri sedang melakukan kira-kira apa yang sudah dilakukan, kemudian apa yang perlu dilengkapi, kemudian apa yang perlu disempurnakan. Saya kira itu menjadi karena nanti ketika misalnya ini bekerja, ini akan koordinasi antara tim reformasi Polri yang ada di istana, kemudian juga di kepolisian. Ini akan koordinasi. Oke, Bung Herlambang punya pendapat soal ini? Ya, kalau saya dalam kesempatan ini mungkin soal itu tim reformasi misalnya? Kalau reformasi memang itu suatu keharusan ya, karena kita tahu saat ini antara yang dibentuk internal Polri dan kemudian yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo. Ya memang tuntutan masyarakat jelas ya, reformasi Polri itu harus segera. Ya kita tahu kemarin pasca 25 Agustus itu kan banyak tuntutan supaya Kapolri diganti misalnya kan, kemudian harus terjadi pembenahan. Karena kita tahu kalau dulu ada dui fungsi ABRI, maka sekarang di masyarakat kan ada multifungsi Polri, kan itu yang tentunya sedang dibicarakan. Nah memang kebutuhan untuk reformasi Polri itu sangat dibutuhkan, ya. Kenapa? Karena pemerintahan kita ini. Tapi pertanyaan siapa yang melakukan? Apakah internal Polri atau dari istana? Itu yang paling mendasar. Seharusnya dari istana, karena tidak mungkin kalau internal Polri melakukan pembersihan, ya sementara diri mereka sendiri yang harus dibersihkan. Nah. Oke. Jadi mungkin sebentar saya juga minta kesempatan bicara. Kalau tadi Bung David mengatakan bahwa duduknya sebagai relawan Jokowi, maka saya menegaskan tadi juga ada istilah Bang Ray bahwa yang namanya relawan Prabowo asli yang nggak pernah mendukung Pak Jokowi, kurang lebih begitu ya? Ya, jadi dalam arti kata begini. Kami berjuang ya, kalau kami berjuang itu bagaimana menjadikan Prabowo itu presiden ya. Dari 2014, 2019 bahkan 2024. Okay. Nah, jadi kami itu bedanya relawan Jokowi mungkin dengan relawan Prabowo itu jelas. Relawan Prabowo itu cuma satu tujuannya, menjadikan Prabowo presiden. Setelah selesai ya, maka tugas kami sebagai relawan selesai, tinggal kami melihat apa yang akan dilakukan Prabowo sebagai presiden. Ternyata beliau punya program Astacita. Nah, kami para relawan akhirnya membentuk
Nah, kami membentuk di sini Garuda Astacita Nusantara. Oke. Nah, jadi tugas Anda kami sekjen ya? selanjutnya adalah, ya saya kebetulan sekjen, ketua umum kami kebetulan dari tim TKN, Bapak Dr. Haji Muhammad Burhanuddin, ya beliau seorang pengacara. Nah, jadi kami bergabung karena tugas kami sebagai relawan memenangkan Prabowo sudah selesai. Ke depan kami berpikir harus mensukseskan dan mengawal program Astacita Prabowo. Jadi kami tidak pernah mau ikut campur lagi hal-hal lain selain bagaimana mensukseskan program Astacita yang dicanangkan pemerintah Pertanyaannya Prabowo. apakah kemudian mensukseskan Astacita Pak Prabowo dengan kondisi saat ini tidak ada yang perlu diperhatikan? Artinya Anda pakai kacamata kuda ya udah jalan terus, ada masalah dan lain Tidak, sebagainya. tidak, mungkin Biarkan. begini. Saya mau nanya yang lain, Bung Aiman. Ini Nah, kan sebentar Bung Raya, jadi begini. Kami selama ini diam. Diam karena memang kami tidak mau mengganggu Pak Prabowo untuk melaksanakan pemerintahannya. Tapi setelah berjalannya waktu, kejadian tanggal 25 Agustus itu sangat menyentil kami. Oke. Demo rusuh ya waktu itu. Ya, demo di mana akhirnya berakhir dengan anarkis. Dan terindikasi memang ini sangat mendiskreditkan pemerintahan Prabowo. Sehingga kami tidak bisa tinggal diam, ya. Kami berembuk yang memang relawan sejati. Saya katakan relawan sejati Prabowo karena memang kami tidak pernah pindah ke lain hati, tidak pernah berganti nama. Itu yang perlu ditegaskan. saya mau tanya, Bung. Jadi ini relawan Prabowo apa relawan Prabowo Gibran? Relawan Prabowo. Relawan Prabowo. Tegas saya harus katakan begitu Kenapa karena nggak menyebut Gibran ya Mas? jadi begini, ya Enggak, saya ini harus pertanyaan saya, kenapa nggak menyebut Gibran ya? Tunggu dulu Bang Aiman ya. Ah. Saya punya prinsip. Jadi dari awal saya mengatakan sama teman-teman, ini kita tidak bisa tinggal diam. Kenapa? Bapak selama ini sudah cukup ya memanjakan anak-anak tirinya. Maksudnya? Oh, jelas. Ya, kami ini pendukung sejati Prabowo yang tidak punya pamrih, tidak pernah berharap apapun. Ya. Ya. Kita tujuannya satu, menjadikan Prabowo presiden. Nggak ada yang komisaris segala macam nggak ada? Tidak. Oke. Ya, bahkan kita ya berusaha mencari orang-orang yang punya integritas untuk kita usulkan menjadi komisaris supaya tidak BUMN itu tidak lagi menjadi beban APBN. Ya, kalau sekarang ini maaf lah, kita tahulah penempatannya itu asal suka ya, tidak sesuai dengan kapasitasnya. Iya. Nah, kembali tadi saya katakan. Anak tiri itu apa maksudnya? Nah, anak tiri dalam arti kata begini loh. Mereka yang dulu kita tahu ya, pada saat berlawanan, kita ingat bagaimana dulu yang namanya Ketua Umum PSI, kemudian Grace, ya begitu menghinakannya Prabowo, ya kita diam, ya begitu juga kemarin, ya ada relawan Jokowi yang wanita 3 orang itu viral, yang minta supaya Prabowo mengakomodir relawan Jokowi dan minta supaya Pak Iman Raharjo diberikan posisi. Ya, ini jelas dalam arti kata, oh ini apa-apaan. Kami yang berjuang, ya, berjuang tanpa pamrih memperjuangkan Prabowo supaya jadi presiden, kami tidak minta apa-apa. Nah, sehingga kami melihat ini kok teman-teman dari sebelah yang sudah diberikan posisi, malah akhirnya bikin malu. Noel, jelas. Dulu dia yang melaporkan Prabowo, minta polisi menangkap. Pas ketuanya Kan begitu. Bang Andi. Tunggu. Masih ada satu pertanyaan lagi, Bung, kepada beliau nih dari saya. Oke, kalau begitu begini, apa sikap kalian terhadap banyaknya dan maraknya sekarang satu gugatan terhadap keaslian ijazah Pak Jokowi, dan yang kedua sekarang gugatan keaslian memang dia ini memancing ijazah air saudara keruh Gibran. Memancing air keruh, begini ya. mencoba. Mungkin begini Bung Andi, giliran saya. Jadi gini, kita relawan sejati Prabowo ini memang fokus bagaimana kita mensukseskan program Astacita Prabowo. Nah, adapun bahwa ada isu ijazah palsu, pemaksulan Gibran, ya itu kita tahu ada teman-teman sebelah yang memang sedang memperjuangkan itu, ya. Nah, itu yang kami lihat. Sikap kalian sendiri apa? Sikap kami, ya. Kalau dikatakan sikap, maka jujur, bicara hati nurani kami mendukung. Tapi bicara tentang relawan, kami harus bisa memposisikan diri kami. Mendukung bahwa siapa maksudnya? Bagaimana? Mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan?
mendukung supaya kebenaran itu harus dibuktikan. Oke. Saya tambah sedikit. Jadi jalan terus saja prosesnya. Silakan, Gini, karena gini, kita rakyat ini harus tahu kebenarannya, jangan dibodohi. Sebelum Simpel sebetulnya. Ya, saya jadi nambah begini, saya teruskan dulu. Kenapa kami bilang kami tidak bisa diam setelah tanggal 25 Agustus? Pada tanggal 20 kemarin itu, ya, kami melakukan apel kebangsaan di Padepokan Pencaksilat. Taman Mini. Ya, Taman Mini, di mana temanya adalah kami di situ membangun bangsa dan negara bersama Prabowo di atas kebenaran. Oke. Ya, di situ berkumpul relawan sejati Prabowo. Dan kami bilang di sini adalah teman-teman yang memang tidak pernah pindah ke lain hati. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi Anda belum jawab tadi kenapa setelah tanggal 25 Anda bergerak, Anda bersuara, Anda datang ke sini, Anda menyampaikan pemikiran Anda menyampaikan perjuangan Anda. Apa? karena gini, setelah Prabowo jadi presiden, kami ini teman-teman yang tergabung dalam TKN maupun yang memperjuangkan Prabowo, ada Gerakan Cinta Prabowo, ya, kemudian ada Garuda Emas dan lain-lain. Itu pada saat Prabowo jadi presiden, kami sepakat tidak ingin mencampuri terlalu jauh kepentingan Prabowo untuk membenahi Republik ini. Sehingga kami sepakat, oke, kita bentuk lagi sesuatu yang memang tugasnya adalah membantu Presiden Prabowo. Makanya ini Garuda Astacita Nusantara. Kenapa Astacita? Karena programnya Astacita. Ya, setelah tanggal 25 kenapa Anda terusik? Ya, karena kita tidak bisa diam dengan isu yang berkembang. Kita tahu ya ada sesuatu yang tentu meresahkan. Apa itu? Ya, tentunya Anda kayak ragu-ragu mau ngomong nih. Tidak, ngomong aja. Gak apa-apa, ngomong aja. Ini jadi rakyat gini. bersuara. Saya mau tanya. Udah dulu Bung Res. Biar tanya selesai dulu, dulu, Bung. selesai Biar dulu. makan ya. Meresahkan. Selesai Ini dulu makanya aja. saya mau bertanya. Kayak agak gelisah. Meresahkan Baru itu kita akan memberikan jawaban. faktornya dari luar apa dari dalam? Dari dalam. Oh, Oke. Ya, saya katakan dari dalam. Kenapa? Dari dalam itu siapa? Apakah bekas penguasa yang lalu atau ada orang-orang baru? Kalau Fata Morgana kelihatannya memang Pak kayak berakhir Pak. Enggak, itu pertanyaannya pilihannya dua itu. Atau ada yang ketiga, silakan. Jadi begini, maksudnya bagaimana Bung Aiman? Karena Anda katakan tadi yang meresahkan dari dalam. Dari dalam Begini. itu siapa? Yang lalu mantan penguasa, orang-orang mantan penguasa lalu atau orang baru? Ini timbul Supaya jelas, jangan jadi setelah abu-abu. ya bergulir isu pemaksulan Gibran. Oke. Ya, dari kacamata politik kita melihat isu pemaksulan Gibran ini bergulir di DPR. Sehingga setelah itu timbullah isu bubarkan DPR. Kan gitu, itu yang terjadi ya. Nah, kami mencermati hal ini dan kami berpikir, ya ini apalagi? Ya enggak, yang meresahkan itu siapa, Bang? Bagaimana? Tadi yang meresahkan katanya dari internal. Isu Siapa? yang bikin resah tuh isu, Pak. Isunya. Intrik supaya usrak. Nah, itu yang katanya isu. Oke, intrik supaya usrak yang Anda katakan tadi dari internal. Dalam arti kata Tadi kan tanya tadi dari internal. ya, internal dalam hal ini begini, mungkin saya katakan internal yang ada di pemerintahan. Kami, tuntutan kami jelas. Kami minta Prabowo tidak ragu-ragu membersihkan pembantu-pembantunya yang tidak loyal dan tidak pro pada rakyat. Siapa itu? Ya silakan, kan ada bisa dilihat siapa yang tidak loyal, siapa yang tidak pro rakyat. Ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya yang tentunya membuat kebijakan berlawanan dan Bung Aiman tahu itu. Misalnya? Ya, saya justru mau tanya Bung Enggak, Aiman. berlawanan apa? Kan saya nggak tahu. Banyak hal-hal tentu kebijakan-kebijakan yang berlawanan dan itu tentu akhirnya dianulir kan seperti itu. Nah, kebetulan Saya tambah sedikit mungkin. Misalnya soal LPG lalu kemudian dianulir gitu. Nah itu tahu Pak. Oke. Nah itu salah satunya. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Bersuara. Oke.